Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah join di Google Meet kali ini. Di sini kita akan melakukan diskusi online mengenai beberapa pertanyaan tentang materi komponen elektronika analog. Next. Nah, kita merupakan kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rifka Awalia, kemudian Muhammad Alif, Dwi Irfansyah, dan Rizka Leoni. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan fungsi penggunaan komponen aktif dan komponen pasif di dalam rangkaian elektronika. Nah, fungsi penggunaan komponen aktif dan komponen pasif di dalam rangkaian elektronika yaitu yang pertama, komponen elektronika aktif atau active electronic components merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk beroperasi. Dalam kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah diantaranya yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Kemudian yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, asilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Kemudian yang ketiga, IC atau Integrated Circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol hingga penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. Yang keempat yaitu saklar atau switch. Saklar adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika. Kemudian yang kedua yaitu komponen elektronika pasif atau passive electronic components. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kemudian yang kedua yaitu kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Kemudian yang ketiga yaitu induktor atau dikenal juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Next. Nomor 2, bagaimana prinsip kerja sensor LDR berikut ini? Prinsip kerja rangkaian sensor LDR dalam rangkaian di atas yaitu sebelumnya perlu diketahui bahwa lead dependent resistor LDR merupakan sebuah resistor yang nilai
resistansinya berubah seiring perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam kondisi gelap, resistansi LDR sekitar 10 M. Tapi dalam kondisi terang, resistansi LDR menurun hingga 1 K atau bahkan lebih kecil lagi. LDR terbuat dari sebuah cakram semikonduktor seperti kadmium sulfida dengan 2 buah elektroda pada permukaan. Pada saat intensitas cahaya yang mengenai LDR sedikit, bahkan dari cakram LDR tersebut menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga hanya ada sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya saat intensitas cahaya yang mengenai LDR sedikit, maka LDR akan memiliki resistansi yang besar. Sedangkan pada saat kondisi terang, maka intensitas yang mengenai LDR banyak, maka energinya cahaya yang diserap akan membuat elektron bergerak cepat sehingga lepas dari atom bahkan semikonduktor tersebut. Dengan banyaknya elektron bebas, maka muatan listrik lebih mudah untuk dialirkan. Artinya saat intensitas cahaya yang mengenai LDR banyak, maka LDR akan memiliki resistansi yang kecil dan menjadi konduktor yang baik. Cara kerja rangkaian skelar cahaya di atas yaitu ketika cahaya terang, maka resistansi pada LDR akan berkurang sehingga tegangan antara basis dan emitor yang diwakili oleh resistor 330 sebagian resistansi VR dan resistansi LDR lebih kecil daripada resistansi pada VR sebelah atas antara basis ke positif, sehingga transistor dalam keadaan tidak bekerja dan relay dalam kondisi terbuka. Tapi ketika cahaya berkurang, maka resistansi meningkat dan sekaligus meningkat pula tegangan antara basis dan emitor. Kondisi ini membuat transistor aktif dan mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Karena arus yang mengalir melalui kolektor di seri dengan relay, maka relay akan ikut aktif. Aktifnya relay bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu dari PLN. Next. Yang ketiga, berdasarkan soal nomor 2, jelaskan pengaruh komponen potensiometer RF1 apabila nilainya diubah dari posisi minimum ke posisi maksimum terhadap rangkaian, yaitu pengaruh komponen potensiometer RF1 apabila nilainya diubah dari posisi minimum ke posisi maksimum terhadap rangkaian, yaitu apabila kedua ujung terminal paling pinggir dihubungkan dengan kedua ujung elemen resistif sehingga resistansi seragam. Ini adalah bagian non geser dari potensiometer. Seluruh tegangan input diterapkan di seluruh panjang resistor dalam potensiometer. Adapun terminal di tengah dihubungkan pada wiper atau knob yang dapat digeser maupun diputar untuk mengubah level resistansinya. Konstruksi ini adalah bagian geser dalam potensiometer. Penggeseran knob yang terhubung pada terminal tengah potensiometer menimbulkan penurunan tegangan dan memberikan tegangan output yang berbeda. Pada kondisi memutar maksimum, potensiometer memberikan resistansi atau hambatan keseluruhan maksimum. Next. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 yaitu
Sebutkan jenis rangkaian elektronika yang menggunakan komponen termistor, NTC atau PTC. Jelaskan fungsinya dalam rangkaian tersebut. Jenis rangkaian elektronika yang menggunakan komponen termistor yaitu yang pertama termistor NTC atau Negative Temperature Coefficient. Negative Temperature Coefficient atau NTC adalah salah satu jenis sensor suhu golongan termistor. Negative Temperature Coefficient atau NTC merupakan resistor yang mempunyai koefisien temperatur negatif yang sangat tinggi. Umumnya, thermal resistor jenis ini dibuat dari bahan transisi besi yang berperan sebagai oksida. Beberapa bahan yang biasa dipakai antara lain mangan, tembaga, besi, kobalt, dan nikel. Resistor thermal NTC banyak dipakai untuk sensor suhu yang jangkauannya mulai dari negatif 55 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Resistor jenis ini sebenarnya dapat mendeteksi suhu yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari rentang tersebut. Namun kinerjanya kurang baik, sehingga suhu negatif 55 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dianggap paling ideal untuk NTC. Beberapa merespons perubahan suhu dengan cepat, andal, memiliki ketahanan yang tinggi dan harga yang lebih murah. Keunggulan tersebutlah yang membuat resistor thermal NTC lebih banyak digunakan di berbagai barang elektronik. Umumnya, NTC berfungsi untuk sensor dan kontrol suhu, pengukuran aliran listrik, serta pembatasan untuk arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Contohnya, NTC banyak kita jumpai pada power supply yang berbagai perangkat elektronik seperti TV, monitor, dan lain-lain. Secara umum, fungsi NTC pada power supply adalah untuk sebagai pembatas arus puncak ketika perangkat dinyalakan dan tentunya juga sebagai pengukur suhu. Ketika ada lonjakan arus yang tidak normal, NTC akan rusak sehingga komponen dan rangkaian lain tetap aman karena sambungan pada perangkat akan terputus. Yang kedua, termistor PTC atau Positive Temperature Coefficient. Resistor thermal yang satu ini adalah kebalikan dari NTC. PTC mempunyai koefisien suhu yang positif. Oleh sebab itu, disebut dengan istilah Positive Temperature Coefficient. Biasanya, resistor thermal jenis ini dipakai untuk melakukan pengukuran suhu yang berubah secara drastis. Resistor PTC dapat melakukan perubahan hambatan dalam waktu yang relatif cepat. Bahan yang dipakai untuk membuat resistor thermal PTC antara lain timbal, strontium, dan barium. Sedangkan rentang suhu yang dapat dideteksi dengan baik adalah mulai dari 60 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Resistor thermal berkoefisien positif ini lebih banyak dijumpai pada elemen pemanas yang dapat mengatur ulang suhunya secara otomatis. Contohnya PTC atau Positive Temperature Coefficient adalah alat untuk penghubung kumparan pada kompresor. Secara sementara alat ini atau PTC diaplikasikan pada hampir sebagian besar kulkas masa kini. Ternyata memiliki fungsi ganda. PTC relay yang umumnya berbentuk kotak hitam dan kecil ini menempel pada pin soket kompresor. Saat dalam keadaan dingin berfungsi sebagai penghubung antara pin R atau run dan S atau start.
ketika kompresor memulai beroperasi atau starting akan berubah berfungsi sebagai kapasitor ketika telah menjadi panas saat setelah motor kompresor bekerja. Nilainya berada pada kisaran 8 sampai 12 mikrofarad. Akhirnya, jika sebuah kompresor menggunakan PTC relay ini, konsumsi listrik yang digunakan menjadi lebih rendah, mirip jika kompresor tersebut menggunakan kapasitor running. Oke, next. Nomor 5 yaitu jelaskan prinsip kerja rangkaian power supply berikut. Sebutkan nama-nama komponen yang digunakan. Rangkaian power supply adalah sebuah rangkaian yang sangat penting peranannya dalam bidang elektronika karena dapat menghasilkan energi, khususnya energi listrik, sebagai sumber energi untuk rangkaian elektronika lainnya. Contohnya adalah FM radio, timbangan digital, kompas digital, MP3 player, dan HP charger juga menggunakan rangkaian ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rangkaian power supply serta prinsip kerjanya berdasarkan skema di atas. Sudah sama-sama kita tahu sebelumnya bahwa ada rangkaian power supply ini berfungsi menurunkan tegangan dan mengubah tegangan listrik dari sinyal AC bolak-balik menjadi sinyal listrik DC searah. Yang pertama, untuk menurunkan tegangan dari tegangan PLN 230F menjadi tegangan sebesar 5F, dibutuhkan yang namanya transformator trafo step down. Besarnya penurunan tegangan ini berdasarkan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya bisa membaca prinsip kerja transformator. Sedangkan untuk mengubah bentuk gelombang dari sinyal AC ke DC diperlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya tahap penyerahan, rectifier, penyaringan, filter, dan tahap regulasi regulator. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas rangkaian power supply ini secara mendetail. Yang kedua, setelah sinyal tegangan listrik keluar dari trafo, tegangan masih berbentuk sinyal AC, sehingga untuk menyerahkannya diperlukan rangkaian dioda bridge. Rangkaian dioda bridge ini dikenal juga dengan sebutan penyerahan gelombang penuh full wave rectifier. Namun keluaran dari rangkaian ini masih berbentuk gelombang setengah sinusoidal. Sedangkan kita tahu bahwa sinyal listrik DC merupakan sinyal konstan, yang itu berarti terlihat garis lurus ketika ditampilkan dalam bentuk grafis. Yang ketiga, karena tegangan listrik belum konstan, maka tegangan tersebut perlu difilter agar lebih stabil. Rangkaian filter di dalam rangkaian power supply biasanya menggunakan komponen kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menapis sinyal listrik berfrekuensi rendah sehingga sebagian besar sinyal listrik AC akan dihilangkan. Keluaran dari rangkaian filter ini terlihat lebih stabil daripada sebelumnya. Namun terkadang karena sinyal keluaran filter masih terlalu bergelombang, beberapa ada yang memasang rangkaian filter tahap 2, yaitu kombinasi antara resistor dan kapasitor seperti pada gambar. Yang keempat, meskipun sudah melalui proses filtering untuk bisa dianggap sebagai listrik DC, bentuk sinyal keluaran filter ini masih belum cukup bagus karena masih bergelombang meskipun sedikit. Oleh karena itu, tahap selanjutnya, sinyal listrik ini akan dimasukkan ke dalam rangkaian regulator untuk menghasilkan sinyal listrik yang benar-benar stabil. Yang kelima, rangkaian regulator banyak sekali macamnya. Ada yang menggunakan dioda Zener, op-amp,
dan EC regulator. Dari ketiga komponen tersebut, yang paling sering digunakan dalam pembuatan rangkaian power supply adalah IC regulator. IC regulator memiliki kode awalan LM79X atau LM79XX. Dua digit terakhir digit XX berbeda sesuai dengan tegangan outputnya. Misalkan IC regulator dengan tegangan output 5 volt, maka kodenya adalah LM7805. Untuk cara merangkai IC regulator, ini Anda bisa melihat di gambar rangkaian yang tersedia, adapun sinyal keluaran dari rangkaian regulator sudah cukup stabil dan bisa langsung dihubungkan dengan perangkat elektronika DC. Komponen yang digunakan pada power supply yaitu berjumlah 7 komponen, terdiri dari 4 komponen utama, yakni transformator, dioda kapasitor, dan IC voltage regulator, serta 3 komponen tambahan seperti saklar, sekering, dan lampu indikator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab. Mungkin itu saja untuk diskusi kali ini. Terima kasih telah berpartisipasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.